Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bu Vera dan teman-temanku yang saya banggakan di video presentasi kelompok 6 tentang pemeringkatan dan evaluasi jabatan. Pertama, next, Mas Inu. Pemeringkatan jabatan. Next. Pemeringkatan jabatan merupakan pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relatif sama dengan tujuan memberikan penghargaan kepada karyawan sesuai dengan nilai jabatan atau pekerjaannya. Next. Pemeringkatan jabatan memiliki keuntungan serta kekurangannya. Yang pertama, untuk keuntungannya merupakan dasar untuk rencana gaji, pelatihan, dan kenaikan jabatan. Yang kedua, berguna dalam memilih pegawai. Yang ketiga, perbaikan hubungan antar pegawai dan manajemen. Yang keempat, menunjukkan isi pekerjaan dari jabatan-jabatan dan perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, ada pengurangan dalam perpindahan tenaga kerja, lalu ada penambahan hasil pekerjaan, lalu ada perbaikan dalam moral, selanjutnya ada mengurangi perdebatan-perdebatan tentang upah atau gaji, pengurangan dalam keganjilan upah dan gaji, dan yang terakhir ada perlengkapan data untuk perundingan mengenai perjanjian kerjasama. Next. Berikut kekurangan dari pemeringkatan jabatan. Yang pertama ada tidak dapat mempertimbangkan prestasi kerja atau kecakapan perorangan. Yang kedua ada tidak dapat menetapkan skala pembayaran tanpa adanya keterangan tentang kondisi pasar, persetujuan serikat dagang, dan lain-lain. Yang ketiga ada tergantung pada penilaian manusia yang tidak sama. Yang keempat ada hampir tidak mungkin menilai sebagian besar dari pekerjaan tata usaha. Yang kelima, penilaian mungkin tidak diselenggarakan atas dasar yang sama di seluruh organisasi karena isi pekerjaan yang berlainan dari jabatan yang berlainan. Yang selanjutnya, kekurangan dari pemeringkatan evaluasi adalah biasanya jabatan-jabatan ditaruh dalam jumlah tingkatan yang terbatas dan banyak jabatan yang mempunyai sifat yang berbeda mungkin dalam tingkatan yang sama. Yang ketujuh, ada kecenderungan untuk melihat pegawai sebagai suatu faktor yang dinilai, padahal pegawai sebenarnya hanyalah berhubungan dengan jabatan. Yang kedelapan, kualitas-kualitas yang tidak jelas seperti kesetiaan dan inisiatif ditafsirkan dengan cara-cara yang berlainan oleh orang-orang yang berlainan pula. Yang terakhir, sulit untuk mengukur pekerjaan tata usaha dalam penilaian jabatan atau job analis. Next. Evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan. Adapun pengertian dari evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan diatur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Evaluasi jabatan ini diperlukan untuk mengetahui kelas jabatan yang meliputi tanggung jawab, resiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan. Next. Adapun definisi evaluasi jabatan menurut Delyorder 1998, evaluasi jabatan adalah suatu bentuk khusus daripada analisis jabatan dengan titik berat yang utama pada informasi yang digunakan untuk menentukan skala-skala pembayaran. Next. Sedangkan menurut Dale S. Beach 1998, evaluasi jabatan adalah suatu sistem yang dibuat untuk menentukan nilai relatif uang dari jabatan-jabatan suatu organisasi. Tujuan evaluasi jabatan, yakni tujuan utama dari proses ini
adalah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Next. Metode yang digunakan dalam evaluasi jabatan, yakni ada metode ranking atau ranking metode, metode klasifikasi atau classification metode, yang ketiga metode perbandingan faktor atau probability faktor metode, yang keempat metode point atau point metode. Next. Metode ranking atau ranking metode, yakni membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab dan kondisi pekerjaan. Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak banyak, maksimal 30 jabatan. Selanjutnya metode klasifikasi atau classification metode. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak, dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai. Selanjutnya metode perbandingan faktor atau probability faktor metode. Metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak. Biasanya 4 atau 5 faktor. Dan biasanya yang dibandingkan adalah kemampuan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Metode point atau point metode. Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort, atau fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat atas pembelajaran video yang telah kami share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.